Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat hidayah ataupun nikmat Islam. Semoga nikmat hidayah dan nikmat Islam itu sampai kita rasakan sampai wafat, sampai Allah menjemput kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh baik kita dalam ibadah maupun muamalah. Kita berharap kepada Allah suatu saat nanti kita mendapatkan syafaat beliau, maka jangan lepas dari lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ataupun salawat yang semisalnya. Pemirsa Salam TV yang Allah muliakan dan sahabat jamaah AIT Travel ya yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah kota Madinah dan keutamaannya. Ya, sejarah kota Madinah dan keutamaannya. Ada sebuah hadis muttafaqun alaih ya, sepakat ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim secara sanad dan matannya. Apa hadisnya? Di dalam sebuah hadis tersebut wa an Abdullah bin Zaid bin Asim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimithlai ma da'a Ibrahim li ahli Makkah. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan mendoakan untuk penghuninya. Aku mengharamkan kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Aku mendoakan untuk Sa' dan Mudnya seperti yang didoakan Ibrahim untuk penghuni Mekah. Muttafaqun alaih. Pemirsa yang Allah muliakan, kalimat pengharaman di sini bukan yang kita pahami bahwasanya kita diharamkan untuk memasuki kota Mekah dan Madinah, tidak. Namun kalimat di sini adalah pensucian yang luar biasa terhadap kota Mekah dan Madinah. Orang yang sudah memasuki kota Mekah dan Madinah ini tidak diperbolehkan buat mereka melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah doa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kota Mekah ataupun terhadap kota Madinah. Begitu besar kemuliaan kota Madinah yang Allah persiapkan kepada umat Islam, terkhusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang Allah muliakan,
kita memasuki sejarah dari kota Madinah. Kabilah yang pertama yang berada di kota Madinah itu adalah kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kabilah Aus itu mereka bertempat tinggal di pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit atau puncak-puncak dari lereng kota Madinah. Kalau kabilah Khazraj, mereka di bagian dataran rendahnya. Nah, jadi, dan mereka itu juga adalah bagian dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Kemudian, ya, datanglah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah dari Mekah ke kota Madinah 10 tahun sebelum kematian baginda Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah, di hijrihnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dan disitulah Nabi Muhammad SAW diwafatkan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, di mana aku meninggal, di situ aku dikebumikan, atau bahasa kita dimakamkan. Pemirsa Salam TV yang Allah muliakan. Penduduk-penduduk kota Madinah dari kalangan Yahudi tersebut, ya, itu tentunya mereka sangat menghormati baginda Muhammad SAW. Bahkan mereka di sana melakukan perjanjian-perjanjian yang sangat besar untuk menguntungkan kaum muslimin. Maka dari itu pemirsa yang Allah muliakan, ya, kalau kita berbicara kota Madinah, sungguh luar biasa keutamaan yang Allah berikan terhadap baginda Muhammad SAW. Dan pada saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, luar biasa bagaimana penghormatan Ahlul Madinah, kaum Ansar, ya, terhadap orang-orang yang ikut bersama Rasulullah hijrah dari kota Mekah dan Madinah. Seperti apa kelanjutan sejarahnya? Pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah pemirsa yang Allah muliakan, ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sejarah kota Madinah. Nah, kalau kita lihat, ya, batasan-batasan dari kota Madinah itu sudah dijelaskan oleh baginda Muhammad SAW. Ya, di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinah harrama ma baina airin ila thawrin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi batasan kota Madinah itu, nah, pemirsa juga harus perlu pahami nanti pada saat kita berada di kota Madinah, tidak semua kota Madinah itu di posisi kota yang diharamkan. Artinya ketika di tempat-tempat posisi yang sudah dibatasi, maka, ya, boleh melakukan hal-hal yang dilarang di kota, batasan kota tanah haram tersebut. Di sini, ya, batasan dari tanah haram itu dari Jabal Aur atau Jabal Ir bahasa kita, kemudian Thaur, ya. Sedangkan Jabal Thaur itu bagian dari utara. Kemudian Air bagian dari selatan. Nah, kalau kita tarik dari
hitungan kilonya, maka berjarak dari Masjid Nabawi itu sekitar 15 sekian kilometer. Nah, ya, jadi dari Masjid Nabawi itu antara utara dan selatan, ya, Aur atau Ir sama Saur tadi itu sekitar 15 kilometer. Selebihnya setelah 15 kilometer, maka itu sudah diperbolehkan mungkin menebang pohon, ya, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang di tanah haram atau di tanah suci. Nah, Kementerian Dalam Negeri khususnya, ya, para ahli sejarah yang diamanahkan untuk menjaga sejarah kota Madinah, mereka sudah meletakkan 161 kalau tidak salah itu tanda, ya, batasan-batasan kota Madinah. Nah, ya, sekitar 161 batasan tanda-tanda kota Madinah. Nanti pada saat jamaah mau berangkat dari Masjid Nabawi, ini city tour nih, jalan-jalan bagian daerah kota Madinah. Pada saat mau ke Masjid Quba, nanti di sana akan melewati, ya, Akik. Ada namanya Telaga Akik. Lembah Akik lah bahasa kita. Itu kebetulan lembah Akik itu berbatasan langsung dekat dengan kampus kita yang ada di kota Madinah, yaitu kampus Universitas Islam Madinah. Nah, itu batasannya, tanah haram. Ya. Meskipun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kampus kita, kampus Universitas Islam Madinah itu masih masuk kategori tanah haram. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak. Terlepas dari itu, pemirsa yang Allah muliakan, kenapa adanya batasan-batasan dari kota Madinah ini? Karena ada kelebihan di sana. Ya, ada kelebihan yang luar biasa yang Allah peruntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap batasan-batasan tersebut. Makanya di sana ada batasan-batasannya. Nah, jadi nggak semua kota Madinah itu, ya, masuk tanah haram. Dan perlu diingat, kota Madinah itu luas sekali. Sangat luas sekali. Ada yang namanya Yambu. Yambu itu pantai, ya. Dan Yambu itu masih masuk provinsi Madinah. Jadi Madinah itu provinsi, ya. Mekah juga provinsi. Nah, ya, kalau bahasa kita Sumatera Utara, provinsi Sumatera Utara. Kotanya kota Medan, gitu kan. Kalau Madinah itu adalah bentuk provinsi, kotanya lah kota Madinah. Nah, Yambu tadi yang saya sebutkan, itu sekitar 80 km dari kota Madinah. Ada di sana pantai, ya, waktu kita di sana kita mandi di, dan itu Laut Merah. Kita mandi di sana, ya, luar biasa. Ketika kita mandi di sana itu, tidak saja masuk ke dalam mulut, air laut itu masih di bibir saja menempel, itu asinnya luar biasa. Nah, kan Laut Merah itu adalah tragedi yang tertulis di dalam Al-Quran, di mana ditenggelamkannya Fir'aun di sana. Nah, jadi Yambuk itu yang 80 km dari kota Madinah itu sudah tidak termasuk tanah haram. Walaupun bahasanya masuk kategori Madinah. Oke, itu yang harus perlu kita pahami. Nah, tadi kita sebutkan ada Jabal Saur di sana. Ya, Jabal Saur itu gunung yang agak berbentuk hitam dia, ya, dekat sekali dengan Jabal Uhud. Jadi gunung kedua, kalau sebenarnya kan kalau bahasa kita gunung itu kan di atas 1000 meter gitu kan. Kalau di sana tidak, ya. Kalau tidak salah Jabal Uhud itu paling tingginya sekitar 300 sampai 400 meter saja. Makanya kalau bahasa kita kan bukit Uhud. Nah, Bukit Uhud. Nah,
Di dekat Bukit Uhud itu ada namanya Jabal Saur. Jabal Saur itu bagian dari batasan kota Madinah juga. Baik pemirsa yang Allah muliakan, apa keutamaannya dari kota Madinah? Ya. Kemudian apa saja yang ada di kota Madinah? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, tadi kita sudah membahas ya hadis tentang keadaan kota Madinah. Kemudian kita juga sudah membahas dengan singkat dan ringkas tentunya ya sejarah kota Madinah. Baik pemirsa yang Allah muliakan, tentunya setiap tempat yang Allah ciptakan itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Ya, Mekah, ya, yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Makkah tersebut. Kita tahu bahwasanya kota Makkah bagian dari kota suci. Kemudian Allah juga memberikan kota suci dan tempat yang suci kepada umat Nabi Muhammad SAW, terkhusus kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keutamaan dari kota Madinah itu? Subhanallah. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di sana dikatakan bahwa barang siapa yang memasuki kota Madinah, maka akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Kemudian ya, ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba terkhusus umat Islam ketika mereka berada di kota Madinah, ada tempat-tempat khusus yang ketika mereka beribadah di sana mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah batasan yang kita sebutkan dari kota Madinah tadi, Dajjal tidak akan pernah bisa masuk. Subhanallah. Kemudian diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim juga tadi bahwa ya, barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, maka aku akan bersamanya nanti di akhirat. Kemudian Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku, syahidkan aku di kota Madinah, ya, sehingga aku bisa diwafatkan di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Dan doanya mendapatkan pengkabulan dan penjawaban yang luar biasa dari Allah, sehingga makam Umar radhiyallahu an berdekatan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi makam Abu Bakar, makam Umar, makam baginda Muhammad SAW itu berada di satu bilik. Bahasa kita kalau orang buat kawasan untuk makam berdekatan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang dahulunya ya makbarah, kuburan-kuburan dari baginda Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, itu berada posisinya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Belum masuk dalam kawasan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian ada pelebaran-pelebaran di zaman ya Abdul Malik bin Marwan, kemudian Daulah Abbasiyah dan lain sebagainya, maka sampailah memasuki kawasan makbaro dari baginda Muhammad SAW dan kedua sahabat tersebut. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa kenapa ada makam di Masjid Nabawi? Anda salah. Ya, pemirsa salah. Tadinya itu ya adalah makam Nabi SAW, kemudian di sebelahnya Masjid Nabawi. Makanya
Dijelaskan dalam riwayat bahwa ketika Nabi SAW hendak mengimami para sahabat pada saat sholat, itu langsung ketika membuka pintunya langsung dapat Masjid Nabawi. Nah, jadi sangat berdekatan sekali. Ya. Kemudian sholat di Masjid Nabawi juga keutamanya luar biasa. Di Mekah itu 100.000 kali lipat pahalanya dibanding sholat di luar Masjidil Haram. Kemudian kalau di Masjid Nabawi itu sebanyak 1.000 kali lipat yang Allah berikan pahala kepada orang yang sholat di Masjidil Nabawi. Kemudian di sana ada Baqi. Ya, Baqi itu sebelah kiri, ya, sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Dan di sanalah para sahabat dimakamkan. Ya, kemudian Baqi namanya Baqi. Di dalam riwayat juga dikatakan bahwasanya Baqi itu nanti akan dibangunkan oleh Allah orang-orang yang berada di makam Baqi, ya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang Allah berikan kemuliaan buat mereka. Karena itu memang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berharaplah kalian kepada Allah untuk Allah wafatkan di kota Madinah. Karena Dajjal laknatullah alaihi tidak akan pernah bisa memasuki kota Madinah. Subhanallah. Banyak sekali keutamaan kota Madinah. Ya. Kita tahu bahwasanya nama lain dari kota Madinah ada Yathrib. Ya, Yathrib. Kemudian ada lagi nama lain dari kota Madinah, ya, yang sebenarnya, ya, penamaan-penamaan itu diberikan untuk menandakan bahwasanya begitu besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kota Madinah. Kemudian di sana ada juga tempat-tempat sejarah, ya, seperti Jabal Uhud, ya. Kemudian ada Quba, orang yang di hari Sabtu dia mandi bersih, kemudian sholat sunnah pada hari Sabtu, maka seperti umrah nilai pahalanya. Begitu juga Jabal Uhud, ya. Jabal Uhud cinta kepada orang yang mencintainya dan orang yang cinta kepada Jabal Uhud juga. Subhanallah, banyak sekali kemuliaan dan keutamaan dari kota Madinah. Baik pemirsa yang Allah muliakan, demikian dari sejarah kota Madinah dan keutamaannya secara singkat yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita terhadap kota Madinah. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.